Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast Ngadi Zaman Now. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita bakal bebas dan bahas tema yang sangat relevan, yaitu problematika pernikahan modern, tantangan di era digital dalam pandangan Islam. Bersama saya, Ramadan Putra, dan narasumber kita hari ini, Sihabudin, mahasiswa teknik informatika, yang juga aktif di kajian kampus. Assalamualaikum, Sihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang banget bisa sharing tentang topik penting ini. Sebelum masuk ke masalah modenya, Syihab boleh dijelaskan dulu sebenarnya apa makna pernikahan dalam Islam? Tentu, dalam Islam, pernikahan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga ibadah dan bagian dari penyempurnaan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan dari golongan. Hadis Ibnu Majah. Jadi pernikahan itu tujuannya bukan cuma bahagia di dunia, tapi juga meraih ridho Allah dan membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasa, tantangan pernikahan di era digital. Menurut kamu apa saja tantangan yang paling menonjol saat ini? Menurut saya ada beberapa, tapi yang paling sering terjadi itu yang pertama itu komunikasi digital yang salah arah. Jadi kebanyakan pasangan lebih sibuk dengan ponsel daripada berbicara langsung. Padahal komunikasi tetap tatap muka penting untuk menjaga kehangatan rumah tangga. Yang kedua itu masalah ekonomi dan gaya hidup. Di media sosial, orang sering membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Jadi muncul tekanan ekonomi dan rasa tidak puas terhadap pasangannya. Yang ketiga, gangguan dari media sosial. Contohnya, perselingkuhan online, stalking mantan, atau posting-posting hal-hal pribadi yang seharusnya jadi urusan rumah tangga. Betul banget, kadang media sosial yang niatnya buat hiburan malah jadi pemicu konflik. Iya, makanya Islam mengajarkan untuk menjaga hijab digital juga. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31, Allah memerintahkan kita menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Kalau prinsip ini diterapkan, insya Allah hubungan jadi lebih terjaga bahkan di dunia digital. Kalau dari sudut pandang Islam, gimana solusi menghadapi tantangan ini, Syihab? Ada beberapa solusi yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Islam. Yang pertama, perkuat komunikasi dan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi komunikasi yang jujur dan penuh kasih sayang itu wajib. Yang kedua, bijak dalam menggunakan teknologi. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti belajar agama, bukan membandingkan kehidupan dengan orang lain. Ketiga, tumbuhkan kesadaran dan saling pengertian dalam setiap masalah rumah tangga. Pasti ada ujian. Maka Islam mengajarkan sabar dan syukur sebagai kunci kebahagiaan. Masya Allah, berarti bukan teknologi yang salah, tapi bagaimana kita menggunakannya ya. Betul sekali. Kalau niat dan penggunanya benar, teknologi malah bisa jadi alat memperkuat hubungan. Misalnya dengan saling kirim doa atau mendengar pengajian bersama lewat YouTube. Sekarang, kalau dikaitkan dengan kehidupan anak muda zaman sekarang, apa pesan kamu untuk mereka yang ingin? Pesan saya sederhana saja, belajarlah tentang ilmu pranikah dulu. Jangan cuma siap mental cinta, tapi juga siap tanggung jawab. Ingat, pernikahan bukan sekedar status, tapi ibadah sepanjang umur hidup. Luar biasa, banyak banget insight-nya yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan dan ibadah. Terima kasih Syihab atas waktunya. Semoga selalu diberkahi. Amin. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.